Shalom rekan-rekan damai semuanya. Selamat pagi dan kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Jumat 17 Februari 2023. Tema hari ini adalah memilih dengan iman yang terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-23 sampai 28. Mari sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinan terlebih dahulu. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu, karena kelembutan dan kuasa-Nya tidak hanya mampu menyegarkan jiwa kami, tetapi membuat kami bisa hidup dengan cara-Mu. Cara yang sangat penuh kasih di dalam hidup kami. Tolong kami Bapa. Amin. Sepanjang hidup kita pasti akan selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Mulai dari pilihan yang sifatnya remeh-temeh, hingga yang membuat kita pusing tujuh keliling. Saya menyadari, semakin bertambah umur, saya menjadi orang yang jadi lebih pemikir dan pemilih. Dalam keseharian aja, mulai dari bangun tidur, mau doa untuk ngobrol dengan Bapak saya di surga, atau ngobrol dengan yang lain, dengan HP saya. Saat saya kerja, memohon kekuasaannya untuk memberikan saya hikmat dalam menyelesaikan pekerjaan saya, atau bekerja dengan mengandalkan kemampuan saya sendiri. Saat pulang ke rumah, mau menghabiskan waktu dengan keluarga atau melakukan hal yang lain. Nah, kembali saat waktunya untuk tidur, saya dihadapkan dengan pilihan, mau baca Alkitab untuk mengenal hati Tuhan atau main HP. Itu adalah jadwal yang sudah hampir pasti terjadi setiap hari. Belum hal yang tidak pasti lainnya. Kadang harus benar-benar mengorbankan satu hal demi memilih keputusan yang tepat, bukan? Namun salah satu keputusan besar yang membuat saya harus menentukan pilihan saat itu adalah saat saya sedang bergumul tentang pasangan hidup. Saat itu saya benar-benar merasakan pilihan yang berat dan mana yang harus saya ambil. Saya masih ingat saat itu saya berdoa saat sedang ikut half marathon di Bali. Jadi sepanjang saya lari, saya berdoa kepada Tuhan, saya benar-benar kontemplasi dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk mengambil keputusan itu. Dan setelah saya berdoa dan mengambil keputusan, hati saya lega. Dan ada rasa sukacita dalam diri saya walaupun belum ada solusi. Dan lebih lagi, saya belum bisa melihat ujung dari pergumulan saya akankah indah atau tidak indah. Nah, pernahkah saudara diperhadapkan pada sesuatu yang seringkali belum kelihatan ujungnya? Ternyata itulah yang namanya iman. Saya baru bisa menyadari hal tersebut selang berapa tahun berikutnya dan saya sangatlah bersyukur. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan adalah bukti dari yang tidak bisa kita lihat. Saat saya mengecap buktinya, berapa tahun berselang, barulah saya mengerti, itulah indahnya menyerahkan keputusan pada dasar yang benar. Saat saya bergumul dan diperhadapkan pada pilihan sulit, saya mendasarkan segala harapan saya pada Tuhan dengan berdoa, memohon bantuan darinya, dan Dia mendengar doa saya. Di Ibrani 11 ayat 23-28 ini, kita disuguhkan tentang pergumulan hidup Musa dan bagaimana ia harus mengambil keputusan tepat di tengah situasi sulit yang dihadapinya. Nah, lebih menarik lagi, ternyata pengalaman iman Musa di perikop ini memiliki pola yang sama dengan pengalaman iman Yesus. Di ayat 23, orang tua Musa memutuskan menyerahkan Musa pada pemeliharaan Allah daripada harus berserah pada perintah Firaun. Yusuf dan Maria saat itu pun juga menemui situasi yang sama, di mana Herodes memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Orang tua Musa dan orang tua Yesus tetap bergerak, walaupun mereka belum melihat. Di ayat 24 hingga ke 26, dikatakan bahwa Musa menolak status tinggi dan harta sebagai orang Mesir. Ia lebih memilih percaya pada jati dirinya sebagai orang Israel. Ia tidak tergoda oleh kekayaan dan tetap percaya pada Tuhan Allah Israel, walaupun bangsa Israel saat itu adalah budak di Mesir. Yesus juga mengalami pencobaan di padang gurun oleh iblis. Dia ditawarkan kekuasaan dan kekayaan yang sangat besar. Jadi baik Musa maupun Yesus memutuskan untuk tidak tergoda
pada kuasa di luar kuasa Allah dan kuasa Bapanya. Nah, di ayat 27 hingga 28, Musa percaya bahwa bangsa Israel akan diloloskan dari kematian anak sulung dengan cara menorehkan darah anak domba di atas pintu mereka. Nah, tulah inilah yang menjadi tulah terakhir di mana bangsa Israel akhirnya dibebaskan dari tanah Mesir. Karena setelah itu, Fir'aun memutuskan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Yesus pun percaya pada keputusan Bapanya untuk menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang darahnya ditorehkan bagi kita yang percaya, membebaskan kita dari belenggu kutuk dosa, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan kita sekarang hidup dalam pendamaian bersama Allah, oleh karena darah yang sudah kita terima. Oleh karena Yesus, Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Musa dan Yesus mengambil keputusan untuk setia pada rencana Allah dan Bapanya. Hari-hari ini, bagaimana keputusan kita dalam menghadapi padang gurun dan perbudakan yang menekan kita? Keputusan mana yang harus kita ambil? Percayakah kita pada pengalaman-pengalaman iman orang-orang pilihan Allah yang sudah menyaksikannya kepada kita? Keputusan untuk tetap mendasarkan segala harapan dan keputusan mereka pada dasar yang benar? Saya akan menutup renungan hari ini dengan Yakobus 1 ayat 5-6, di mana dikatakan bahwa saat kita menghadapi pilihan yang sulit, baiklah kita meminta hikmat kepada Allah untuk memampukan kita melewati itu semua, dan hendaklah kita memintanya di dalam iman, karena Bapa kita akan memberikannya dengan murah hati. Kalau Bapa kita mau dan rela memberikan Yesus anaknya yang tunggal kepada kita, apalagi hikmat yang kita minta. Anak-anaknya datang untuk meminta hikmat kepada Bapanya, dan Bapa yang penuh kasih itu akan memberikannya, bukan? Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau adalah sumber hikmat kami, karena Engkaulah solusi terbaik dari Bapa untuk kami. Kami mau dasarkan semua keputusan kami hanya di dalam nama-Mu. Amin.